kenal saya? Masih. Sedikit. Aduh, betul. Kalau nggak kenal, nggak apa-apa, ya. Nggak berdosa, ya. Kalau nggak kenal Yesus itu baru berdosa, ya. Nah, saya yang diminta khotbah oleh beliau Romo Bidinanto, karena saya datang ya masih ada hubungan saudara dengan yang ganteng ini. Iya. Nah, saya mau tanya karena saya bukan yang mempersiapkan kalian untuk nikah ini. Berapa lama kalian pacaran? Berapa? 7 tahun. Wah, itu nggak pernah putus itu. Putus nyambung. Atau putus nyambung? Nggak pernah putus. Oh, putus nyambung. Waduh, Wah, pernah putus juga ya. Iya. Selama 7 tahun itu ada selingan nggak? Apa itu? Bagaimana? Ayo. Oh ya, ada lain hati gitu lah. Hah? Nggak ada. Si Retno gimana? Nggak ada, balik lagi gitu ya, Ya, ini kalau di hari ini ditentukan untuk menikah itu karena udah bosan atau karena udah mantap? Udah capek. Apa Retno? Udah kelamaan pacaran atau sudah mantap atau apa? Sudah mantap. Apa yang membuat kamu yakin kalau si Tanto itu bisa kamu ajak hidup bersama gitu? Bertanggung jawab, oh ya? Kalau si Tanto kenapa si Retno ini kok? Ya? Tulus, cintanya gitu ya? Wah, luar biasa. Iya. Tadi di dalam bacaan itu, ya, hendaklah kamu mengenakan pakaian bukan hanya lahiriah saja ya, tapi yang batiniah. Dengan demikian menghias diri begitu cantik itu membuat orang akan betah menatap. Tetapi dengan hati yang tulus akan membuat orang hatinya menetap, kata Kiai ya. Nah, karena itu yang terpenting adalah melengkapi hiasan yang lahiriah itu dengan hiasan yang batiniah. Nah, hiasan yang batiniah itu apa? Dalam bacaan tadi kita mendengarkan dari Injil ya bahwa Yesus itu memberikan amanat terakhirnya, seperti Bapa mengasihi aku, demikian pula aku mengasihi kamu. Tanda dari orang yang mengasihi itu apa? Apa tanda? Ya? Oh, dia tulus. Kalau Retno apa? Ya? Oh, tanpa mengharap kembali bagaikan surya ini ya. Iya. Jadi tanda orang mengasihi itu. Ya. Salib itu pengorbanan. Ketika orang itu rela berkorban, maka ia menunjukkan kasih. Seperti Yesus sendiri bersabda, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya, dan kamu adalah sahabatku. Ya. Maka suami istri itu adalah orang yang menjalin persahabatan. Tetapi di dalam iman Katolik, sahabat yang sepadan, setara. Karena itu ya harus dihayati dalam kebersamaan. Segala sesuatu itu dalam kebersamaan. Ya. Juga dalam hal keuangan, dalam hal komunikasi, dalam hal apa saja.
selama pacaran 7 tahun itu HP Tanto boleh kamu pegang, Retno? Boleh. HP Retno juga boleh dipegang dia. Enggak ada rahasia ya. Benar. Oh, siapa tahu punya nomor lain. Nah, iya. Ada kalanya begitu kan. Nah, juga keuangan, ada keterbukaan. Ada ya. Jadi ada juga suami istri itu tidak saling tahu. Tahu-tahu istrinya punya utang banyak tanpa diketahui oleh si suami. Iya. Jadi harus saling terbuka soal keuangan. Karena kalau tidak itu jadi peluang juga untuk ya nanti cepat untuk pisahnya. Oh ini rumah atas nama saya, mobil atas nama saya, pisahnya cepat. Kalau semua bersama-sama, nah itu akan menjalin kebersamaan tidak hanya ya, dalam hati, pikiran, tetapi juga dalam hal yang menunjang kehidupan sehari-hari, yaitu ekonomi. Dan ekonomi itu penting nggak, Retno? Penting nggak? Sangat penting. Oh sangat penting, paling penting? Tidak ya. Tetapi dari hasil apa yang ada di dalam pengadilan agama, paling tinggi peringkatnya kenapa suami istri pisah itu masalah ekonomi. Ya. Maka dari itu ekonomi itu penting. Dari lahir sampai mati itu membutuhkan duit, ya jangan menyepelekan, ya kan. Jadi harus ada. Nah, tetapi bukan yang terpenting karena bisa menjadi malahan bisa menjadi alasan atau penyebab ya perceraian atau perpisahan. Jadi tanda cinta adalah pengorbanan. Dengan pengorbanan itu berarti masing-masing bertanya, apa yang bisa aku berikan untukmu? Itulah berkorban, itulah memberi. Ya. Nah, maka dari itu orang Jawa mengenal Kerotoboso, yaitu garwo. Apa tanda garwo tahu? Gak tahu. Oh, wong Jawa tenan ya. Garwo itu sigarane nyawa, ya. Jadi garwo itu pasangan hidup itu disebut garwo. Jadi Retno ini garwamu, ya. Istrimu, begitu juga si Tanto itu, ya Retno ya, garwomu, pasangan hidupmu. Nah itu bukan sebagai suatu yang terpisah. Dengan menikah maka garwo itu merupakan belahan jiwa. Nah, karena itu saya juga berpesan kepada para orang tua. Ya, ini dengarkan orang tua ya. Nah, jangan sampai menjadi provokator untuk anaknya ketika anak itu mengalami masalah. Ada itu anak mengalami masalah, bukannya dibantu bagaimana supaya rukun dan bersatu, malahan nek ngono ya wis dipegat wae, pisah wae. Wah itu wong tua sing ora benar itu. Orang tua ya enggak bener ya. Maka dari itu justru harus didukung. Ya kalian rumahnya dekat. Upamane sore ya wis ora enggak adoh lah diparani ya. Kalian bertetangga loh. Oh berarti yo pacaran hitung tahun karena bertetangga itu ya? Ya. Jangan-jangan si Retno ini udah kamu DDE cilik? Ya. Enggak? Oh ya. Saudara-saudari terkasih, saya juga mengharapkan supaya ada perhatian soal pendidikan. Ke depan diharapkan anak-anak Katolik atau generasi mendatang
adalah generasi yang lebih terdidik daripada sekarang. Ya karena kebetulan saya ketua Komisi Pendidikan dan bagian moderator Ayu Kuliah. Nah, kenapa orang itu berat untuk menguliahkan anaknya, untuk menyekolahkan anaknya? Karena yang tidak direncanakan sejak dini. Sebelum punya anak itu sudah harus bayar SPP. Loh iya, punya tabungan pendidikan. Ya. Biasanya ya enggak. Mikir anaknya masuk sekolah SMP ya dibikin sesudah tamat SD. Mau masukkan anaknya ke SMA dibikin sesudah tamat SMP. Mau masukkan anaknya ke kuliah dipikir sesudah tamat SMA. Ya berat. Tapi kalau dari sekarang kita sudah mikir soal pendidikan itu, ya akan menjadi ringan. Wis tabungan pendidikan orang duwe, tabungan liyane juga orang duwe. Wah kuwi. Lah orang duwe. Padahal di dalam hidup itu ada sesuatu yang tidak kita duga-duga. Wis tabungan orang duwe, punya utang, terus sakit lagi. Wah itu kan malah petaka. Sudah nggak kerja, nunggu si sakit, opname, masih harus bayar utang. Sebetulnya dalam kehidupan itu akan ringan kalau segala sesuatu itu direncanakan dengan baik. Ya. Nah, karena itu kalian ya harus membicarakan berdua segala sesuatunya. Tidak ada yang lebih pintar atau lebih bodoh. Hendaknya saling mengajar dan saling menasihati. Kasih itu adalah kesanggupan untuk saling berbagi dalam suka dan duka. Nanti janji kan? Janjinya sudah dihafal belum? Belum. Loh, hitung tahun kok ngapal janji. Janji nih. Harusnya kalau perkawinan itu janjinya sudah dihafal kan? Nah janjinya itu ya mau mencintai dalam suka dan duka. Ya. Jadi harus ada kesanggupan untuk menjalani kehidupan ini apapun keadaannya. Kalau kita mau bersama-sama dalam hidup pada saat ya rezeki banyak, lagi senang, sehat, bahagia ya gampang. Tetapi bagaimana masih sanggup dalam kebersamaan ketika mengalami hal-hal yang berat, masalah, ya, kesulitan hidup dan juga mungkin hal-hal yang lain. Karena itu yang terpenting adalah bagaimana kalian musyawarah dan justru ketika mengalami masalah itu justru harus saling mendekatkan. Padu itu oleh enggak? Boleh enggak? No. Itu beradu mulut itu cekcok lah kamu, bukan adu mulut. Cekcok itu baik enggak? Hah? Baik. Tanpa gimana? Ya enggak boleh. Padu itu sering udah, oh kamu udah sering padu. Iya. Nah, ya itu kalau sepintas seolah-olah jelek ya. Tapi itu baik gitu. Ya. Yang penting adalah bagaimana memanagenya. Pada saat padu itu kan mengungkapkan unek-unek perasaan isi hati. Nah itu disitulah keasliannya tampak. Justru pada saat itulah saling mengoreksi diri dan saling membenahi. Nah yang penting itu berpadu terus padu. Nah
Jadi semakin erat dan semakin akrab. Yang terakhir saya mau pesan adalah soal hubungan antara orang tua dan anak, ya. Ada kalanya orang tua terlalu campur tangan pada anak, itu tidak baik. Ada pula bagaimana kalau seandainya orang tua tidak mau tahu sama anak, itu juga tidak baik, ya. Jadi yang baik itu bagaimana? Campur tangan sebatas wajar. Karena di dalam kitab suci juga dikatakan mereka meninggalkan bapak ibunya dan bersatu dengan istrinya. Maka urusan keluarga sendiri itu juga merupakan suatu kewenangan atau otonomi bagaimana mereka belajar. Boleh belajar dari kesalahan, tidak masalah. Tetapi bagaimana kita harus selalu mencari penyelesaian, manajemen konflik, mengelola, ya, membenahi, melihat, merenungkan sesudah terjadi masalah itu. Kadang-kadang campur tangan dari orang tua bukannya malahan membuat reda, malah tambah ramai itu yang terjadi. Semoga hal itu tidak akan terjadi. Dan umat yang ada di sini mendoakan kalian semua, dan para orang tua hendaknya mendukung sungguh-sungguh selain dengan doa juga dengan pendampingannya sebatas wajar. Tuhan memberkati kita.